Halo, saya Rosa Putri Almaira dari program Studi Sistem Informasi Universitas Pembangunan Jaya tahun 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek ujian akhir semester saya pada mata kuliah PSSI. Di sini ada judul dari proyek saya yaitu Perencanaan Strategi Sistem Informasi dalam Meningkatkan Kinerja dan Keunggulan Kompetitif. Dosen pengampunya oleh Bapak Safrijal, lalu disusun oleh ini kelompok saya sendiri, Rosa Putri Almaira, Muhammad Raihan, Rifkah, Barista, dan juga Clara. Nah, ini pertama ada daftar isi. Lalu juga di sini saya pertama-tama ingin menjelaskan tentang pendahuluan pada bab 1. Saya akan menjelaskan inti-intinya saja karena waktunya memang terbatas. Yang pertama latar belakang. Jadi proyek saya ini yang pertama dilatar belakangi oleh bagaimana keadaan dunia yang terus berkembang dan berubah dengan cepat. Tentu saja perusahaan itu yang mampu mengadaptasi teknologi informasi dengan baik pasti akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar dibanding yang tertinggal terhadap adaptasi teknologi pada zaman sekarang ini. Nah, sistem informasi itu memungkinkan perusahaan untuk mengikuti perkembangan teknologi, meningkatkan kinerja dan keunggulan dalam proses bisnisnya, dan juga memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan tentu saja. Karena di era digital pada saat ini tuh bisnis yang mampu mengintegrasikan teknologi strategis akan memiliki peluang yang besar untuk bertahan dan berkembang pesat. Oke, di sini selanjutnya saya langsung aja ke tujuan 1.2. Nah, untuk tujuannya itu yang pertama untuk menganalisis peran perencanaan strategi sistem informasi untuk meningkatkan kinerja, tentu saja, terus juga menjelaskan bagaimana sistem informasi ini dapat mendukung strategi bisnis melalui diferensiasi, efisiensi biaya, dan juga fokus pada segmen pasar tertentu. Lalu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian, terus juga memberikan rekomendasi agar sistem informasi itu dapat direncanakan dan diimplementasikan secara selaras dengan visi, misi, serta tujuan dari perusahaan. Nah, manfaatnya itu yang pertama untuk menambah wawasan terus atau literatur mengenai pentingnya perencanaan strategis, lalu juga memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu sistem informasi dan juga manajemen strategis, membantu perusahaan memahami pentingnya penyelarasan antara sistem informasi dan juga strategi bisnis, dan juga menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam merencanakan dan mengimplementasikan sistem informasi yang efektif, dan juga memberikan gambaran solusi bagi perusahaan agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kinerja daya asing. Nah, rumusan masalahnya itu ada 4, kayak bagaimana peran perencanaan strategi sistem informasi itu dapat meningkatkan kinerja, terus juga bagaimana SI ini dapat mendukung sistem strategi bisnis perusahaan, terus juga apa saja faktor penyebab ketidaksesuaian antara penerapan sistem informasi dengan strategi bisnis perusahaan, dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah perencanaan strategi sistem informasi ini dapat selaras dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Oke, bab 2, landasan teori perencanaan. Seperti pertama, perencanaan. Apa itu pengertian perencanaan? Jadi, PSSI atau perencanaan strategi sistem informasi itu merupakan langkah penting bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional yang mendukung pencapaian tujuan bisnis serta menciptakan keunggulan kompetitifnya. Lalu, tujuan perencanaan. Tujuannya itu untuk memberikan arah dan prioritas kegiatan organisasi ataupun bisnis, mengurangi ketidakpastian melalui produksi persiapan skenario, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan juga menjadi dasar pengendalian dan evaluasi kinerja. Lalu fungsinya itu untuk pedoman operasional, koordinasi, pengendalian, dan juga pengambilan keputusan yang tepat dan akurat. Jenis perencanaannya itu ada perencanaan strategis atau strategis planning, terus juga perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Nah, tahap-tahap perencanaan itu yang pertama, penetapan tujuan dan visi. Jadi untuk menentukan nih, luaran itu pengennya jadi apa. Lalu juga untuk yang kedua, tahapannya itu identifikasi alternatif strategisnya kayak kayak opsi kebijakan, program, portofolio, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, pemilihan dan prioritasi. Jadi milih nih mana yang lebih prioritas terlebih dahulu berdasarkan nilai bisnisnya, resiko, dan sumber daya.
Lalu perumusan rencana operasional, lalu implementasi dan monitoring, serta yang terakhir itu evaluasi dan penyesuaian. Nah, prinsip kriteria perencanaan yang efektif itu biasanya itu mematuhi prinsip-prinsip seperti berkaitan dengan visi misi, keterlibatan pemangku kepentingan, berbasis data, terus juga fleksibilitas terhadap perubahan dan kemampuan itu diukur. Nah, lalu tantangan dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan perencanaan itu berdasarkan yang diidentifikasi di jurnal tahun 2020 sampai 25 yang saya cari itu adalah perubahan lingkungan teknologi yang cepat, terus keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan manajemen puncak, silo organisasi yang membuat koordinasi dan rendahnya kemampuan IT. Lalu strategi sistem informasi. Pengertian strategi informasi itu rencana menyeluruh yang digunakan organisasi untuk menentukan bagaimana sistem informasi dan teknologi informasi itu dapat dimanfaatkan secara optimal guna untuk mendukung proses bisnis, meningkatkan kinerja organisasi, serta menciptakan nilai tambah dan keunggulan kompetitif. Nah, ini ada komponen-komponennya, seperti strategi informasi bisnis, strategi sistem informasi, strategi teknologi informasi. Nah, tujuannya itu untuk menyelaraskan sistem informasi dengan strategi bisnis sehingga setiap investasi IT-nya itu mendukung jangka panjang. Terus juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, memastikan ketersediaan informasi yang akurat, real time dan relevan untuk lalu juga meningkatkan keunggulan aktif baik melalui peningkatan hubungan pelanggan maupun inovasi-inovasi lainnya yang berbasis dengan teknologi. Nah, tahapannya itu yang pertama analisis lingkungan eksternal dan internal, lalu mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan informasi. Tahap ini tuh menentukan kebutuhan informasi di setiap unit bisnis untuk mendukung efektivitas operasional dan strategis. Lalu ada evaluasi sistem, formulasi strategi, terus juga penyusunan roadmap implementasi, dan juga monitoring. Nah, perannya itu untuk mendukung penyelarasan, terus juga meningkatkan efektivitas, mendorong inovasi, terus juga mengurangi resiko dan membantu perusahaan itu beradaptasi terhadap perubahan pasar, misalnya kayak mengadopsi model bisnis digital dan lain-lain. Ini ada pengertian kinerja, jadi itu merupakan aspek untuk menilai keberhasilan individu ataupun organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu juga jenis-jenis kinerja ada individu, kelompok, organisasi, dan juga program. Lalu faktor-faktor mempengaruhi kinerja itu kayak kalau bisa dari internal dan juga dari eksternal. Kalau internal itu kayak dari pekerjanya, dari ya SDM-nya itulah. Lalu selanjutnya adalah peran kinerja dalam konteks sistem informasi. Nah, perannya itu bisa menjadi tolak ukur untuk keberhasilan investasi teknologi. Kayak dirancang baik, dapat mendorong kinerja dengan menyederhanakan alur kerja, terus juga meningkatkan akurasi data, dan lain-lain. Lalu, keunggulan kompetitif. Apa itu keunggulan kompetitif? Nah, keunggulan kompetitif itu adalah keadaan ketika perusahaan itu memiliki kemampuan khusus untuk menjadikannya lebih unggul dibanding dengan pesaing di dalam industri yang sama. Nah, jenis-jenisnya itu adalah diferensiasi, lalu ada kepemimpinan biaya dan juga pada fokus pasar itu sendiri. Langsung aja aku skip ke framework. Ini ada penjelasan frameworknya, ada analisis SWOT juga, terus tahapan implementasinya, yaitu analisis, terus juga perencanaan strategis, implementasi, evaluasi. Nah, bab 3-nya itu adalah lokasi dan penelitian dilakukan di Universitas Pembangunan Jaya. Waktunya itu dari bulan September sampai dengan Desember 2025. Teknik pengumpulan data yang dilakukan itu yang pertama ada wawancara. Ini juga ada hasil dokumentasi dari wawancara itu. Terus juga ada studi pusaka, kita pakai dari jurnal-jurnal. Jadi sebagai referensi kita yang sesuai dengan apa yang kita teliti, lalu ada metodologi penelitian, terus juga framework yang digunakan, tahapan analisis SWOT, terus juga ada instrumen penelitian, jadi kayak pedoman wawancara, terus juga ada daftar telaah dokumennya. Nah, ini ada teknik analisis data, yaitu tahap masukan ataupun input.
Lalu ada tahap analisis keluaran ataupun outputnya. Nah, ini diagram alurnya. Ini ada penjelasannya dan ini bawahnya, gambar maksud saya. Lalu ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ini hasil pembahasan pada rumusan masalah ada 4 ya. Ini ada 4.1, 4 titik banyak banget, 4.2, 4.3, ini 4.2, lalu ada 4.3, 4.4, ada 4, lalu kesimpulan dan saran. Ini juga kesimpulannya ada pada rumusan masalah 1, 2, 3, dan juga 4. Oke, ini daftar pusakanya. Sekian, sepertinya sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.